Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan surah Maryam, yang kisah dia sama juga nama dia, kisah Maryam. Saya akan ngaji sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Maryam idza tabadat min ahliha makana syarqiyya فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا قال فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليه رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يكون له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. Sadaqallahul Azim. Dipersilakan untuk Ustazah Dr. Salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puan-puan, tuan-tuan, rakan-rakanku sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada hari Jumat di siang hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk mengkaji ayat-ayatnya, ya, khususnya ayat-ayat Qur'aniyah yang insya Allah akan kita bincangkan pada siang hari ini adalah surah Al-Kahfi ayat yang ke-74, 75 dan 76 dengan merungkai ada sebanyak 4 faedah, ya, 4 faedah, 4 zikra. Saya mulakan dahulu bacaan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Qala alam akul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni udra. Apa maksud pada 3 ayat ini? Maksudnya adalah fantalaqa, maka Musa dengan Khadir berjalan, hatta idza laqiya, sehingga apabila kedua-duanya berjumpa, ghulaman, seorang anak lelaki, faqatala, maka Khadir terus membunuhnya. Qala, berkatalah Musa, aqatalta nafsan zakiyatan, adakah engkau membunuh seorang jiwa, ya, yang bersih, yang suci, bighairi nafsin, tanpa hak, ya, tanpa ada satu tuntutan kerana dia membunuh orang lain. Laqad ji'ta syai'an nukra, sungguh kamu betul-betul telah melakukan sesuatu yang amat diingkari oleh akal, sesuatu yang munkar. Qala, berkatalah Khadir, alam akul lak, bukankah aku telah kata kepada engkau wahai Musa, innaka, sesungguhnya engkau, lan tastati', tidak akan mampu, ma'iya, untuk bersamaku, sabra, dalam keadaan bersabar. Qala, berkatalah Musa, in sa'altuka an syai'in ba'daha, jika selepas ini aku bertanya sekali lagi kepadamu, fala tusahibni, ya,
tak payah engkau izinkan aku untuk mengawanimu. Qad balaghta min ladunni udhra, sungguh engkau telah cukup memberikan uzur, keizinan kepada aku. Ya. Jadi 3 ayat ini sebetulnya adalah masih terkait dengan beberapa ayat sebelum ini. Ketika Nabi Musa alaihissalam diterima oleh Khadir untuk turut menyertai aktiviti Khadir, maka aktiviti pertama yang dijalani oleh Musa bersama dengan gurunya Khadir adalah menaiki sebuah perahu, ya, safina, lalu Khadir melubangi perahu itu sehingga membuat cemas Nabi Musa, dan akhirnya Nabi Musa pun komplain kepada Khadir, ya, laqad ji'ta syai'an imra, dengan mengatakan bahwa Khadir telah melakukan kesalahan yang besar. Kemudian Nabi Musa ketika komplain, dia merasa lupa dengan janjinya itu, sehingga Musa berkata kepada Khadir, jangan engkau hukum aku lantaran kelupaanku. Maka Musa mengatakan bahwa dirinya lupa dan berjanji tidak akan mengingkari apapun yang dilakukan oleh gurunya. Maka Khadir, ya, sebagai guru yang baik, yang bijaksana, memaafkan kesalahan kali pertama muridnya itu. Maka akhirnya mereka berdua pun meneruskan perjalanannya lagi. Perjalanan yang kedua itulah yang disebutkan pada kisah ini. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatala. Ya. Di sini Ustazah merujuk, ya, dalam bab penafsiran sebelum mengambil faedahnya, Ustazah merujuk kepada tafsiran Al-Imam Ibnu Ashur, dan yang kedua tafsiran Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatala. Musa dan Khadir berjalan berdua sehingga mereka berdua menjumpai seorang anak lelaki, lalu Musa, ya, minta maaf, Khadir membunuhnya. Al-Imam Ibnu Ashur mengatakan bahwa ungkapan faqatalah itu merupakan ta'qib atau sesuatu yang menyudahi pertemuan. Memangnya mengapa kalau Musa dengan Khadir itu jumpa seorang anak lelaki, ternyata qatalahu, Khadir membunuhnya. Ini namanya ta'qib. Ya, kesudahan, ya, ketika Khadir dan Musa melihat berjumpa dengan seorang anak lelaki. Kemudian ungkapan kata fa di sini adalah lil mubadirah, untuk penyegeraan. Jadi Khadir terus selepas berjumpa dengan anak lelaki itu membunuhnya. Ya, hal ini sangat berbeza dengan konteks ayat sebelumnya, di mana ketika Musa dan Khadir masuk ke dalam perahu, naik perahu, Khadir tidak terus melubanginya. Ya. Hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Tidak ada sebutan kata fa kharaqaha, tapi kharaqaha itu ada masa, ya, bagi Khadir untuk melubangi perahu itu, tidak bersegera. Lalu siapakah ghulam di sini? Ghulam di sini, ikutkan pandangannya Ibnu Ashur, adalah seorang anak lelaki yang lam tablugh al-hulum wa lam yaqtarif dhanban. Seorang anak lelaki yang belum mencapai masa akil baligh, ya, belum bermimpi basah, lam yablugh al-hulum, ya, ihtilam, hilmun itu adalah mimpi, sehingga apapun yang dilakukan anak itu masih dalam fitrah semula jadi dia. Lam yaqtarif dzanban, buat apapun tidak dikatakan sebagai pendosa karena belum lagi akil baligh. Baik.
Kenapa Khadir membunuh seorang anak kecil yang masih belum balik? Nanti keterangannya ada pada penghujung kisah. Ya, penghujung kisah Khadir dengan Musa. Oke, disinilah seorang murid yang cerdas, yang memahami ilmu syariat, terus komplain, dorongan dalam jiwanya serta dorongan dalam hatinya, menekan lisannya untuk berkata bagi mengingkari ya tindakan Khadir, taghyirul munkar, dengan tujuan untuk mengubah kemunkaran, kononnya begitu menurut Musa. Ya, itu boleh tengok dalam tafsir Ibnu Ashur ya. Apa kata Musa? Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Adakah engkau ya membunuh satu jiwa yang masih bersih tanpa dibenarkan, karena jiwa yang bersih ini tidak ada kena-mengena dengan unsur pembunuhan terhadap yang lain. Oke. Zakiyah, ya, ada namanya zakiyah di sini. Zakiyah bermakna az-ziyadah fil khair. Satu tambahan dalam bab kebaikan. Dari asal kata tazkiyah, yaitu at-takhalli wat-tahalli, mengosongkan keburukan dan menghias sesuatu yang kosong itu dengan kebaikan, sehingga kebaikan itu melimpah-limpah dalam bentuk fadail, kebaikan, ya, dalam bentuk makarim, kemuliaan, ya, yang melimpah ruah di situ, yang bertambah-tambah. Itu namanya at-tazkiyah ataupun az-zakiyah. Ya, boleh menggunakan bacaan zakiyatan ataupun zakiyatan, dua-duanya tidak bermasalah dibaca dalam pandangan qiraat yang lain, ya, makna tetap sama. Lalu disinilah kemuncak Musa menghukumi tindakan Khadir. Laqad ji'ta syai'an nukra. Sungguh engkau betul-betul telah melakukan kemungkaran. Bagi sesiapa yang amat susah memahami kisah Nabi Musa dengan Khadir ini, memang kena memahami alfaz Qur'aniyah untuk tidak keliru. Satu ketika Allah sebut imra, satu ketika Allah sebut nukra, satu ketika nanti Allah sebut alam akul innaka, satu ketika Allah sebut alam akul innaka lantas tadi alam akul laka, ada lakanya. Dan semua ini ya, untuk orang dewasa macam kita memang kena faham baru menghafal. Tapi budak kecil tak payah faham, dia boleh senang menghafal karena masih zakiyah, masih bersih jiwanya. Laqad ji'ta syai'an nukra. Khadir dianggap oleh Musa sebagai pelaku kemungkaran. Nukra, masih ingat kata munkar? Munkar dari asal kata nakara, nukron, ya. Apa makna nukra itu? Alladzi tunkiruhul uqul wa tastaqbihuhu. Sesuatu yang diingkari oleh akal dan dianggap buruk oleh akal yang sehat tentunya. Itu namanya munkar. Lawan munkar itu ma'ruf. So, kemungkaran itu puncanya adalah adanya penyakit dalam jiwa seseorang berupa syubhat, kekeliruan dalam membezakan mana yang benar, mana yang salah, tidak bijak. Ya. Penyakit syubhat itu dia akan memadamkan ilmu dan keyakinan seseorang. Musa dikenal sebagai seorang nabi yang cerdas, ilmunya luas. So, melihat tindakan Khadir itu, Musa mengingkarinya dan menganggap perbuatan itu sebagai syai'an nukra. Laqad ji'ta syai'an nukra. Ya, itu namanya munkar. Ya. Jadi, apa saja perbuatan yang dilakukan di atas kekurangan ilmu, maka perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan munkar. So, artinya akal sebagai alat untuk menghasilkan ilmu itu mengingkarinya. Ya. Beza nanti kalau penyakit syahwat dalam diri manusia, dia akan menciptakan perbuatan yang keji. Ya. Itu konteksnya
bukan lagi syubhat tetapi kecenderungan untuk menikmati dunia, maka berlakulah perbuatan fahsya. Dan kedua-duanya insya Allah dapat diatasi dengan solat, asalkan solatnya itu khusyuk, dan khusyuknya bukan direka cipta sendiri tapi mengikut kekhusyuan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, insya Allah Ustazah akan buat ya satu kelas penghayatan solat itu pada bulan 3 dan akan dibuat selama 1 bulan ya, tiap hari Sabtu dan Ahad. Kemudian Allah berfirman seterusnya di sini ya, minta maaf, nukra, supaya ingat nanti kalau menghafal, dengan imro itu boleh dibezakan ikut alfaz Qur'aniyah ya. Nukra dengan imro memang sama-sama perbuatan buruk dan banyak cara orang menerjemahkan, tapi sebetulnya nukra dengan imro itu dia sama-sama perbuatan buruk tetapi memiliki peringkat yang berbeza ya. Awalnya itu imro, nanti jadi nukra. So maknanya nukra itu lebih teruk, lebih berat nilainya ya berbandingkan imro. Sebab seseorang sanggup untuk membunuh seseorang itu sudah menyalahi fitrah sebetulnya. Tetapi karena ini adalah terkait dengan wahyu Allah yang diberikan kepada Khadir, ya, maka perkara ini tidak dianggap menyelisih fitrah ataupun tidak dianggap sebagai perbuatan nukra. Tapi saya tidak bagi tahu, nukra itu kemudian peringkatnya selepas imrah. Sebab kalau imrah itu dia tidak terus menghasilkan pembunuhan, tetapi dia dzari'ah, ada satu media untuk menuju bahaya. Tetapi kalau nukra itu sudah bahaya langsung, hasil ilal fasad, sesuatu yang menghasilkan kepada kerusakan, itu namanya nukra. Sedangkan imra itu dzari'ah ilal fasad, sesuatu yang boleh menghantarkan kepada kerusakan. So kalau perahu dilubangi itu pemiliknya masih boleh berenang-renang ke tepian, ya, berenang-renang, tidak terus mati. Ya, tetapi kalau nak bunuh terus, itu dah terus mati. Jadi itu perbezaannya. Jadi jangan silap. Ustazah pun pernah silap ya ketika menghafal Al-Kahfi dulu-dulu ini antara nukra dengan imrah, tapi tak paham apa nukra imrah, yang penting hafal. Ya, yang penting hafal. Sama dengan perempuan juga. Yang penting baca, yang penting hafal. Tak tahu itu perkara kemudian, tapi ternyata itu perkara yang ditalbis oleh iblis, itu silap besar. Kemudian Allah mengatakan, qala alam akul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Di sini semacam ada pengulangan kan dengan ayat sebelumnya. Di sini juga anak saya selalu keliru di sini. Semua dihantam. Qala alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Masuk lagi. Qala alam akul innaka, ada lakanya. Bagaimana cara untuk membezakan lakanya? Ya tadi itu, berpaksi kepada kalimat nukra dan imra, karena nukra itu lebih teruk daripada imra, maka penekanan itu lebih dahsyat. Bukan setakat qala alam akul innaka, kan aku dah kata kamu takkan mampu bersabar. Lainkan dengan begini, kan aku dah kata kepadamu. Qala alam akul laka, bagi tanda laka di situ. Jadi sesuatu yang disudahi dengan nukra nanti akan ada laka. Kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, hadza litakid, untuk pengukuhan ya. Pengukuhan dalam hal apa? Dalam hal buruknya perilaku Nabi Musa. Ta'kidan littawbih, yaitu untuk menyebut teruk sangatlah engkau punya tindakan ni Musa. Pertama engkau dah kata lupa, sekarang kau buat lagi. Karena pertama dah kata lupa, kedua buat lagi. Pandai di sini Nabi Musanya. Dia tidak kata qala la tu'akhidni bima nasid. Janganlah engkau hukum aku karena kealfaanku, karena kelupaanku. Tidak. Lupa itu dah sekali. Makanya kenapa kalau kita lupa berkali-kali kan? Musa tidak menggunakan argumennya, maksudnya hujahnya dengan argumen yang sama. Qala la tu'akhidni bima nasid. Aku lupa
tipu lagi. Macam mana kita kan setiap hari, iyalah Umi lupa, iyalah Umi lupa. Kita cakap apa? Iya, lupa terus. Sampai bila lupa? Kan? Musa cerdik. Ya memang Nabi yang cerdik. Dan dia tidak mengada-ada. Kecerdikannya ini murni daripada jiwanya yang bersih. Jadi Nabi Musa alaihissalam, dia tak mengatakan qala la tu'akhidni, tetapi dia kata qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Wahai Khadir, wahai guruku, jika nanti aku tanya lagi pada kali yang ketiga, bertanya, kan pertanyaan semua kan, akholoktaha, akhotalta, mengapa, kan bertanya. Maka Musa berkata, dengan memberikan syarat kepada dirinya sendiri, jika aku nanti pada kali ketiga tanya lagi, fala tusahibni, tak payah engkau izinkan aku untuk mengikutimu, walaupun aku teringin sangat nak mengikutimu. Betul, kali ketiga Khadir tidak mengatakan qala alam aqul laka atau qala alam aqul laka ilaika. Tidak, langsung Khadir mengatakan qala hadza firaqu baini wa bainik. Tengok ketepatan seorang guru ketika seorang murid mengatakan, jika aku bertanya lagi pada kali yang ketiga, tak payah engkau izinkan aku untuk mengawalimu, walaupun aku teringin sangat terus berkawan denganmu. Ya, siapa yang tak suka dengan Khadir? Ahli ilmu. Dan siapa? Nabi Musa, seorang pencinta ilmu. Tidak ada kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang ahli ilmu melainkan ketika dia berinteraksi dengan ahli ilmu. Tidak ada kebahagiaan diri kita saat ini jika Allah sudah buat kita jatuh cinta pada ilmunya, melainkan detik demi detik kita akan menantikan apa pengajaran Al-Quran itu. Betul kan? Maknanya berat perkataan Musa ini, dia bagi syarat. Maka dalam hadis Nabi dikatakan, ya, bahwa Musa fi awwaliha nisyanan wa fi thaniya syaratan. Pada awal Musa dianggap sebagai orang yang lupa, pada kali kedua Musa telah mengikat sebuah syarat. Masya Allah. Mengikat syarat di sini. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha. Mananya akan ada fenomena selepas itu yang diikuti oleh Musa. Fala tusahibni, maka jangan engkau kawani aku. Maksudnya tinggalkan aku je. Jangan izinkan aku juga untuk mengikuti kamu, wahai Khadir. Apa kata Musa? Qad balaghta min ladunni udra. Nabi Musa sangat menyanjung gurunya. Engkau sudah cukup memberi aku uzur atau izin. Kalau kita sekarang kan tuntut guru lebih. Tak cukuplah Ustazah, tak cukuplah. 1 bulan pun tak cukuplah Ustazah. Setahun pun nanti tak cukuplah. Tengok Nabi Musa, 3 kali je cukup baginya untuk berpisah. Bermakna dia tak layak untuk mengawali mengawali Khadir. Terlalu tinggi, ya, ilmunya Khadir. Dan memang ditinggikan Allah dalam bab ilmu hikmah itu untuk mengajar Musa agar tawadhu. Kita ini hanya akan rasa tawadhu kan kalau jumpa orang yang lebih dari kita. Di depan seorang ustadz, ya ustadz. Tapi di depan anak, hai, buat apa tuh? Kalau seorang ustazah, buat apa tuh ustazah? Lembut, buat apa tuh ustazah? Tapi dengan anak, kau orang buat apa? Jadi secara fitrah itu memang begitu, kecenderungan untuk menghargai, menghormati orang yang kebaikannya lebih berbandingkan diri sendiri itu ada, ya, sehingga ada semacam kelembutan, ada semacam pengertian, ada semacam tolak ansur begitu. Jadi di sini Musa memang seorang nabi yang bijak juga, ya. Qad balaghta min ladunni udra. Baik. Puan-puan dan tuan-tuan sekalian, sekarang kita melangkah masuk maksudnya
kepada faedah ayat. Ya, kita masuk pada faedah yang ke-60 di sini ya, disebutkan ya, perempuan dan tuan-tuan, menolak mudarat yang lebih besar dengan memilih mudarat yang lebih kecil. Sebetulnya surah ini, pada ayat ini banyak digunakan oleh kalangan pakar maqasid syariah, yaitu mereka yang ahli di bidang hikmah, rahasia di sebalik ditetapkannya sebuah syariat, ya. Dan orang yang pelajari hikmah di sebalik syariat, akalnya kena tinggi, akalnya kena diasah terus, sehingga boleh beza, boleh buat perbandingan, boleh buat pilihan, boleh buat keutamaan, ya. Maka tidak semua orang boleh masuk dalam ilmu maqasid asy-syariah, ya, termasuk Al-Imam Ibnu Qayyim ya Al-Jauziyah, seorang pakar maqasid asy-syariah, dan teorinya dalam kitab A'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin menjadi rujukan ya semua sarjana muslim dalam bidang maqasid asy-syariah, ya, termasuk juga ya yang kita katakan Al-Imam Ibnu Ashur juga seorang pakar maqasid. Makanya Anda boleh bezakan tafsiran mereka itu sangat terdepan dalam bab alfaz Qur'aniyah. Ya, dua-dua orang ini Masya Allah ya, dalam bab lafaz itu sangat diperhatikan. Dalam bab perumpamaan luar biasa, dalam bab sumpahan juga luar biasa. Itu yang saya dapati pada dua-dua imam ini. Ya, dan kedua-duanya memang merupakan tokoh yang masuk dalam dunia syariat, namun tidak lepas daripada ilmu tafsir ataupun ilmu-ilmu hadis, ya, ilmu sunnah, ya. Mungkin perempuan yang tak biasa berfikir tentang rahasia-rahasia di sebalik Al-Quran memang agak berat lah, agak berat. Tapi Ustaz akan buat secara perlahan-lahan di sini. Ya, hikmahnya adalah menolak mudarat yang lebih besar dengan memilih mudarat yang lebih kecil. Puan-puan dan tuan-tuan sekalian, setiap hari dalam setiap waktu yang sama kita akan dihadapkan dengan dua keadaan. Setiap hari dalam satu waktu, satu masa yang sama kita akan dibuat dengan dua keadaan. Antara takdim dan takhir, antara mendahulukan dan mengakhirkan, antara mengutamakan dan mengabaikan. Ya. Dalam satu perkara, dalam satu waktu juga, kadang-kadang terdapat dua keadaan. Keadaan yang membawa kepada keburukan jika diamalkan, ataupun keadaan yang membawa pada kebaikan jika ditinggalkan. Jika pada satu perkara itu bertembung dua mudarat, dua keburukan, kita kena berfikir dengan membandingkan manakah mudarat yang lebih dan manakah mudarat yang kurang. Manakah mudarat yang besar, manakah mudarat yang kecil. Saya contohkan di sini adalah satu waktu di mana Musa dan Khadir jumpa seorang anak kecil yang masih belum baligh, masih zakiyah. Oke? Ya. Nabi Musa ketika mengiringi Khadir, dalam diri Khadir ada dua perkara. Sama ada dia nak bunuh anak kecil itu atau tidak membunuh. Nak buat ke tak nak buat. Jika buat, ada keburukannya. Jika tak buat, pun ada keburukannya. Dua-duanya buruk. Jika bunuh anak, buruk. Jika tak bunuh anak itu juga buruk. Buruknya membunuh anak kerana mematikan jasad seorang anak. Ya. Membiarkan seorang anak hidup akan mematikan ya
hati ataupun keimanan ibu bapak anak ini. Oke, terhadap dua keadaan ini, mana yang diutamakan oleh Khadir? Ini kita tengok kecerdikannya. Nak bunuh anak atau tak nak bunuh anak? Kalau nak bunuh anak, memang dianggap mematikan satu jiwa. Kalau tak nak bunuh anak, boleh mematikan dua hati, yaitu ibu bapaknya. Rupa-rupanya anak ini memiliki ibu bapak yang saleh. Dan takdir Allah menentukan bahwa ketika anak ini membesar, dia akan mempengaruhi ibu bapaknya untuk keluar daripada agama, yaitu menyembah berhala. Oke? Maka Khadir memilih untuk menolak keburukan yang besar ini dengan mengambil keburukan yang kecil. Tak apalah orang kata macam-macam terpulang. Maka dibunuhlah anak ini untuk menghidupkan dua jiwa, bukan cuma jiwa secara fizikal, tetapi jiwa yaitu keimanan qalbunya. Karena itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah misalnya dalam kitab Tibbul Qulubnya mengatakan bahwa kehidupan hati itu lebih penting daripada kehidupan jasad. Betapa ramai hati telah terkubur dalam kuburan jasad. Betapa ramai orang menangisi kematian jasad berbandingkan kematian hati. Kalau yang layak untuk ditangisi itu kematian hati, so hari ini tentunya banyak orang menangis. Tapi mengapa hari ini tak ramai orang menangis? Karena tidak mampu membedakan mana yang utama antara kehidupan jasad atau ke hati. Itu kalau pada satu peristiwa bertembung dua mudarat. Bagaimana kalau dalam satu peristiwa itu dalam waktu yang sama bertembung dua kebaikan? Ya, ada kebaikan lebih, ada kebaikan yang sedikit, yang kurang. Terkait dengan kebaikan itu lebih banyak, dengan kebaikan ataupun maslahah itu lebih banyak, dengan maslahah yang lebih kecil, so kita kena ambil maslahah yang lebih banyak. Contoh, pagi-pagi kan lepas sholat subuh, nak masak ke dapur ataupun nak zikir pagi. Dua-duanya bagus. Masak untuk kelangsungan jasad kita nanti. Zikir juga untuk kelangsungan hati kita. So kita pilih mana yang terbaik. Karena yang terbaik itu adalah memberikan makanan untuk batin kita. Maka lepas sholat subuh kita masih zikir. Betul? Itu ketika bertembung antara dua hal. Tapi Ustazah, kita orang ini woman career. Kita masih ada waktu. Kita masih ada waktu ya untuk masak. Mungkin kita awalkan ya masaknya atau terpulanglah bagaimana caranya. Tapi yang jelas dua perkara itu bertembung. Mana yang lebih utama itu yang kita dahulukan. Kalau saya memang ada bawa komitmen anak-anak. Memang pagi sampai pukul 8 kita orang tak ada makan dulu. Kita orang memang habis untuk zikir lepas solat. Lepas itu baca azkarus sabah selepas solat. Ya. Lepas itu tadabbur sedikit ya ayat daripada beberapa ayat yang dibaca untuk sebagai makanan dalaman lagi. Baru lepas itu saya sediakan mana yang simple, makanan yang boleh dimakan lebih awal sebelum anak-anak meminta makanan yang berat, yaitu misalnya nasi dengan lauk pauknya. Oke. Kadangkala dalam satu perkara, dalam satu waktu itu bertembung antara keburukan dan kebaikan. Ingat tadi ya, keburukan dengan keburukan bertembung, pilih keburukan yang lebih kecil daripada yang besar. Kebaikan dengan kebaikan bertembung, pilih kebaikan yang besar daripada kebaikan yang sedikit. Tetapi bagaimana ketika dalam satu benda, satu perkara itu bertembung antara keburukan dan kebaikan? Kita juga kena ukur, kena kira mana yang lebih besar. Jika mafsadatnya itu lebih besar daripada manfaatnya, maka kita ambil mafsadah yang lebih besar itu dengan meninggalkan perkara itu. Kita ambil mafsadah yang lebih besar itu dengan meninggalkan perkara itu. Saya contohkan masalah khamar. Khamar itu ada manfaat, tapi sedikit. Mafsadahnya juga ada, tapi banyak. Bila banyak, kita ambil mafsadah yang besar itu bukan nak minum, nak tolak, nak tinggal begitu, tak ya minum. Dan hidup kita di akhir zaman ini sangat berbenturan dengan
kaidah yang ketiga tadi itu, yaitu pada satu perkara bertembung antara keburukan dengan kebaikan. Mana yang diutamakan? Jika baik itu cuma sikit je, jangan diiktiraf. Apabila keburukannya itu lebih, iktiraf keburukannya, tapi mengiktiraf bukan melakukannya tapi meninggalkannya. Sampai di sini pening puan-puan dan tuan-tuan? Tidak kan? So ini sudah masuk ranah pemikiran dan kita hidup itu berpikir. Maka kalau kita katakan bincang Quran ini bukan fardu ain Ustazah, dia cuma sunnah, dia tidak dibebankan untuk orang awam, dia cuma untuk kalangan ulama. Ini kesilapan yang besar dalam memahami hakikat agama menurut Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab Hikmatul Ibtila. Ramai orang awam menyangka bahwa mempelajari agama, khususnya Quran dan Sunnah, itu cuma kerja para ahli agamawan. Tidak, orang awam lebih wajib lagi karena belum dapat. Kalau rasa pening, ya memang orang-orang agamawan dulunya juga pening-pening dari kecil belajar. Kita dari kecil bekerja tak mau belajar. Jadi milik siapa Al-Quran? Bukan milik seorang ustadz ustazah, tapi milik para awam. Karena itu kerja ustadz ustazah itu bukan menyampaikan ilmu, tapi bagaimana mengajarkan sebuah metodologi belajar dalam teori ilmu agar mereka itu dapat memetik manfaat daripada Al-Quran dengan metode yang disajikan oleh para pengajar. Pengajar jangan menganggap Quran ini cuma miliknya sehingga hanya melempar nih buahnya. Bukan. Tapi bagaimana cara kita nak mengambil buah? Macam kita tunjuk ajar pada anak kita, tuh nak pokok mangga. Nak lah Umi. Bukan cuma berpikir saya dapat. Tak dapat buah-buah itu. Kena diajarkan, nih tangga. Naik tangga ya. Oh, tangga tak cukup, Umi. Sebab tangganya pendek. Ni galah. Oh, galahnya tak boleh, Umi. Sebab dia kena ada batang yang kena ditarik. Okey, ni pisau letak dan ikat. Oh, pisau tak boleh tegak, Umi. Kena yang menyabit begini. Okey, kita pilihkan yang sabit. Diikat anak itu. Bagaimana caranya? Diletakkan kepada batang yang di situ buah menggantung, baru diambil. Kreatif bagaimana cara-caranya itu, dan itu yang Ustazah sudah ajarkan pada seminar Hukukul Quran, bagaimana kita mengambil berkat atau manfaat daripada Al-Quran dengan mengaplikasikan beberapa kaidah yang telah disebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Okey, jadi itulah puan-puan. Di sini kita boleh bacakan sedikit. Kerana membunuh anak itu sebuah keburukan, tetapi jika tetap hidup hingga dewasa, maka anak itu boleh mengeluarkan kedua-dua orang tua itu, ya orang-orang tuanya, dari agama, dan kerusakannya tentu lebih besar. Okey, jadi hidup itu memilih, ikhtiar. Ini namanya ikhtiar. Mana yang terbaik di antara yang baik, lalu diikuti. Maka ikhtiar itu bermakna ittiba'. Dan tidak ada sesuatu yang diikhtiari melainkan diilmui. Maka hak Nabi Muhammad SAW adalah diittiba'i, yaitu sunnahnya dipilih berbandingkan kalam-kalam manusia. Baik, puan-puan dan tuan-tuan sekalian yang saya muliakan, masuk faedah yang ke-61, membunuh jiwa tanpa hak termasuk dosa besar. Jangan sampai kita mengikuti sebagian pandangan ahli tasawuf atau ahli tarekat, bahwa setiap wali berhak nak bunuh anak, layak dibunuh ke tidak. Karena makom wali itu tak payah diusik seperti mana Khadir. Puan-puan dan tuan, ini Allah rakam dalam Quran, kita kena ambil iktibar mengenai ketinggian ilmu Allah begitu. So untuk hari ini tidak dibenarkan seorang pun. Ini khusus untuk Khadir ya. Tidak dibenarkan seorang pun dengan alasan mimpi lah, ada isyarat nur macam-macam lah. Lepas itu ada anak masih kecil ya, belum berdosa lagi, masih suci jiwanya, dibunuh dengan sangkaan nanti kalau dia besar, ibu bapaknya dia akan dipesongkan oleh anak itu. Tak boleh. Konteks ini kalau nak apply dalam keadaan hari ini ya, konteks Nabi Musa dan Khadir dalam kisah Khadir membunuh anaknya ini,
tidak boleh kita terapkan pada konteks hari ini, tetapi boleh kita ambil pengajarannya pada konteks hari ini. Misalnya ya, kita punya anak umur 8, 9, 10, 11, 12 ya, ghulaman zakiyah, belum balik, lam ya'tihi al-hilm, belum datang lagi mimpi basah. Dia rajin tolong kita, dia pandai membantu kita, hafalannya bagus, disuruh murojaah paling semangat, tinggal sedikit lagi dia akan khatam Quran dalam bentuk hafazan. Dan parentsnya, ibunya dah tak sabar ketika nanti masa akil baligh, diajarkan tentang konten Quran itu dari segi tafhim, pemahamannya. Tak taunya Allah ambil, tak payah menggunakan khadir Allah hadirkan sebagai sampel akan takdirnya Allah untuk hamba-hambanya. So Allah sendiri lepas khadir itu, Allah sendiri yang buat perkara itu. Allah tarik anak itu. Ya, beberapa bulan yang lepas, atau saya kata tahun lepas, saya dapat kabar ada seorang perempuan sangat tertekan karena anaknya yang hafal Quran, anaknya satu-satunya anak dari sekian banyak anak yang hafal Quran itu yang diambil oleh Allah. Saya teringat dengan kisah anak ini, ghulaman zakiyah ini. Ketika diambil oleh Allah, kita boleh belajar tentang hikmah yang ada dalam hadis, dalam surah ini. Boleh jadi dengan tetapnya anak itu bersama kita, contohlah ya, supaya hidup itu anak kita yang diambil oleh Allah, dan anak itu anak yang saleh begitu. Boleh jadi keseluruhan anak itu bersama kita membuat kita berbangga, membuat kita akhirnya lupa diri, hilang ketawaduan, mengeraskan hati kita, dan akhirnya anak itu juga merasa tersanjung, hilang kawalan, jadi seorang alim yang sombong. Artinya dengan kehadiran anak itu mematikan jiwa ibu bapaknya. Jadi dari jiwanya yang bergantung kepada Allah jadi sombong, termasuk anak itu sendiri misalnya. So Allah tak nak perkara itu berlaku. Maka saya pernah bagi tahu, sayangnya Allah kepada kita, rahimnya Allah kepada kita, membuatkan Allah itu menarik apa sahaja yang boleh menghalang kita untuk mendekat kepada Allah. Maka diambillah anak itu. Diambil anak itu hikmahnya luar biasa sebetulnya kalau kita pelajari di sini. Bukan cuma menyelamatkan hati ibu bapaknya, tetapi menyelamatkan ibu bapaknya kelak di akhirat, karena anak itu sebagai simpanan di surga nanti yang akan menarik ibu bapaknya. Dan yang kedua, masa yang diperuntukkan ibu bapak kepada anak itu, Allah mahu dialihkan kepada dirinya sendiri dengan pelajari Al-Quran. Ya, kita ambil sekarang mungkin isunya bukan anak yang diambil oleh Allah, suami kita. Betapa ramai sekarang ini, ya, ibu-ibu atau perempuan, satu kehilangan suami karena meninggal dunia. Tetapi Allah bagi masa untuk mendekat kepada Allah lebih. Karena ketika suaminya hidup, mungkin masanya lebih banyak untuk melayan suaminya. So Allah matikan suaminya dengan izin Allah, ya, untuknya agar lebih mendekat pada Allah. Oke, yang kedua, atau mungkin perempuan ada yang diceraikan oleh suami. Suami menceraikan tiba-tiba karena ada perempuan lain yang lebih dicintainya. Jadikan itu sebagai peruntukan masa untuk mendekat kepada Allah. Yang penting tidak ada sesuatu musibah yang menimpa kita, melainkan musibah itu sebagai pemantik agar kita mendekat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tahu hikmahnya di sini, insya Allah kita tidak akan mengeluh, tidak akan menggugat Allah. Ya Allah, kenapa engkau buat aku macam ini? Kan menggugat namanya. Ya, dari keluh nantinya menjadi sebuah rintihan yang syahdu, sehingga ibadah itu lebih nikmat dengan adanya musibah itu. Ya, dengan adanya musibah itu, Masya Allah. Kadang-kadang bukan orang di sekitar kita yang diambil oleh Allah, tapi kadang-kadang jiwa kita sendiri, ya, misalnya sakit, misalnya sedih, dan lain sebagainya. Semuanya adalah untuk memberikan peruntukan yang sebaik-baiknya untuk mendekat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi puan-puan dan tuan-tuan, tidak ada lagi sekarang orang boleh membunuh anak dengan alasan dia wali. Tak ada, ya. Yang ada adalah bagaimana kita mensikapi takdir kita ketika orang yang dekat dengan kita diambil oleh Allah. Kita boleh merujuk kepada kisah ini, ternyata tujuan daripada diambilnya anak itu untuk menghidupkan hati ibu bapaknya agar tetap berada pada nilai agama yang sebenar. Ya, jadi dan ingat bahwa belajar agama itu bukan milik seorang ustadz atau ustazah, tetapi milik semua manusia yang ingin mendapatkan syurga. Oke, perempuan dan tuan-tuan sekalian yang saya muliakan, faedah seterusnya adalah pembunuhan tidak diingkari jika ia adalah qisas. Oke, membunuh tanpa hak itu tak benar, kecuali pembunuhan yang dilakukan oleh Khadir untuk anak kecil ini. Sebagai contoh, adanya hikmah di sebalik itu. Yang kedua, pembunuhan tanpa alasan tidak dibenarkan, yaitu suka-suka membunuh dengan dalil kisah Khadir ini. Tidak boleh, mesti ada punca. Puncanya adalah an-nafsu bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Mata dirosak, boleh rosak mata orang yang merosak. Tangan dirosak, boleh rosak tangan orang yang merosak. Ya. Gigi dirosak, boleh merosak gigi orang yang merosak, dan lain sebagainya. So, anggota badan kita ini kalau dirosak, ada qisas. Lalu Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat ayat 179, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Diwajibkan qisas itu untuk menghidupkan. Ustazah, bukankah qisas itu mematikan? Kenapa dianggap hayat? Ya, ramai pakar hak asasi manusia dari kalangan muslim sekalipun yang sudah mengingkari adanya qisas kerana qisas tidak relevan untuk budaya saat ini, budaya production lebih di mana bangsa memerlukan tangan-tangan anak bangsa untuk berkreativiti bagi memakmurkan tingkat ekonomi sebuah negara menuju negara yang maju. Kemajuan dalam bidang fisik, kemajuan dalam bidang lahiriah, zahir, itu bukan sebagai bentuk kemajuan, itu sebagai bentuk kemunduran apabila ianya malah mematikan batin ataupun kehidupan hati anak bangsa sehingga berani melakukan kejahatan atas nama peradaban sebuah bangsa. Dr. Nur Farhat misalnya, seorang ahli hak asasi manusia dekat University Tanta dekat Mesir, mengingkari adanya hukum qisas walaupun dia seorang muslim. Ya, bahkan ilmuwan yang lain seumpama Jamal Al-Banna, ya, adik kepada Hasan Al-Banna, mengingkari hadis sahih daripada Imam Al-Bukhari terkait dengan masalah qisas, terkait dengan masalah jihad, pembunuhan dan lain sebagainya, karena dianggap bertentangan dengan fakta dan realiti yang sebenar. Kita bukan mengingkari hukum ini sendiri, tetapi masa ini belum tepat untuk diberlakukan karena kesediaan hati itu belum ada. Apa yang hilang hari ini adalah fasa makiyah untuk menanamkan 13 tahun ayat-ayat Allah ke dalam hati umat sudah hilang. Fasa 13 tahun itu telah ditimbun dengan 10 tahun fasa kebanggaan dekat Madinah. Sehingga sekarang tugas para pengajar itu menghidupkan semula 13 tahun pertama di Mekah, agar hati manusia ini merasakan khasyah, kagum dengan kekuasaan Allah, mengesahkan Allah, ya, bergantung hanya kepada Allah, tauhidnya luar biasa kuatnya, sehingga ketika ada hukum diserukan sami'na wa ata'na. Sekarang orang-orang tak sami'na wa ata'na. Apa puncanya tak sami'na wa ata'na? Di sini nih, kolbu yang seumpama tanah yang kering
yang siap menerima curahan hujan itu belum disiapkan. Maka perlu adanya khasyah, ada kekhusyuan. Khusyuk itu milik bumi. Bumi yang khusyuk itu bumi yang tak memiliki apa-apa, hanya bergantung untuk mendapatkan curahan hujan. Dan kita kalau sudah macam bumi dan hati kita siap untuk menerima curahan hujan, maknanya kita akan siap menerima Al-Quran, apapun perintah Allah. Sekarang ini fasa kita adalah fasa mempersiapkan generasi untuk sami'na wa ata'na. Ketika diseru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita pun merasa, aku beriman ke sehingga aku dipanggil Allah? Apa bukti aku beriman? Udkhulu fis silmi kafa, ittaqullaha haqqa tuqati, macam-macam. Oh, masih berat aku nak sambut ini. Oh, imanku belum betul agaknya. Mungkin iman warisan semata-mata. Ya. Jadi ini yang terkait dengan masalah umat hari ini, puan-puan dan tuan-tuan. Ya. Maka pelajarilah ya ayat-ayat Allah yang terbentang di alam semesta dan yang termaktub dalam Al-Quran untuk menjadikan kalbu kita padanya terhias yang namanya keimanan, ketenangan, ketundukan, ketawaduan, ketakwaan, dan lain-lain sebagainya. Oke, jadi pembunuhan tidak diingkari jika pembunuhan itu masuk kategori qisas. Dan tentang rahasia qisas hanya mampu diungkap oleh orang-orang yang memiliki albab, yaitu lub, hati yang bersih, hati yang murni, hati yang ikhlas, yang terkait dengan Al-Quran sahaja yang boleh mempercayai benarnya qisas. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Oke, faedah yang terakhir, membunuh itu lebih buruk daripada melubangi perahu. Karena itu tindakan Khadir, nak tengok cerdiknya Musa, karena itu tindakan Khadir ketika melubangi perahu dianggap oleh Musa sebagai tindakan syai'an imra. Sedangkan ketika tindakan Khadir membunuh anak itu lebih teruk daripada melubangi perahu, maka Musa menyebutnya sebagai syai'an nukra. Kata-kata seorang nabi itu kata-kata yang penuh hikmah. Maka tidak mudah nak meletakkan nukra saja-saja, imra saja-saja. Ada konteks, ada teks dan konteks penggunaannya. Ya, jadi imra tadi itu dia merupakan dhari'ah ilal ifsad, satu media yang boleh menghantar kepada kerusakan, tetapi nukra itu hasil kerusakan sudah. Ya, maka di sini saya bacakan ini sebuah isyarat bahwa membunuh anak itu lebih buruk daripada melubangi perahu. Mengapa? Karena tenggelam itu tidak melenyapkan nyawa, sementara membunuh anak betul-betul terbukti melenyapkan nyawa. Dan ini tindakan mungkar yang diingkari oleh akal sehat. Dan inilah pandangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib. Baik, itulah 4 faedah yang boleh Ustazah jelaskan pada siang hari ini. Semoga akal kita tercerahkan, di mana kerja akal kita terkait dengan ayat ini, ya, ayat-ayat ini diminta untuk mampu membuat pengukuran, membuat perbandingan, membuat penilaian, membuat penghukuman, dan akhirnya membuat pilihan untuk diikuti. Ada fiqhul waqi', ada fiqhul muqarana, fiqhul muwazana. Semua itu terkait dengan orang-orang yang memiliki akal yang cerdik. Dan kita hanya akan dicerdikkan oleh Al-Quran, yaitu kalam Allah. Kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diletakkan dekat Lauhul Mahfuz jauh sebelum ada namanya alam semesta beserta makhluk-makhluknya. Jadi Quran akan sentiasa menepati alam semesta, dan alam semesta tidak mungkin akan mengingkari konten yang ada dalam Al-Quran. Maka rujuklah Al-Quran ketika Anda punya masalah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.